selekejap nih orang. Tiba-tiba ia menyatakan mau merelokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Nah loh. Hello to our great sports fans and I hope you have an event. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi kabar yang cukup greget nih bos. Nah, pemimpin negara Mamarika kini seperti tak henti-hentinya membuat sensasional nih. Terutama presiden terpilih mereka yang baru yaitu paman Donald Trump. Dimana setelah heboh kemarin, ia mengancam mau keluar NATO lah. Kemudian mau mencaplok Kanada, Greenland, sampai terusan Panama. Dan terakhir ia mau memberikan tarif impor 100% kepada anggota-anggota BRICS. Kini, lagi-lagi bos, cukup selekejap nih orang. Tiba-tiba ia menyatakan mau merelokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Nah loh, dalam benak Mimin kayak mana ya? Kok seenak jidatnya pula? Ia mau memindahkan orang ke negara kita ya kan? Lantas, seenak jidatnya ya. Pertanyaannya ada apakah gerangan? Apakah alasan beliau mau memindahkan warga Gaza ke Indonesia? Dan kenapa Indonesia? Kan sesuatu lah Donald Trump ni, betul tak? Apakah warga Gaza mau? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia mendengar kabar selekedap ini? Setelah ini kita kupas bosku. Yang pertama datang dari kabar yang melaporkan bahwa Presiden Donald mau memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Cukup membagongkan nih bos. Yang bikin membagongkan itu kenapa kok jauh-jauh gitu? Kenapa nggak ke tetangganya sama negara Arab ya kan? Seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, ke Iran, Turki, dan lain-lain yang dekat-dekat. Ini loh ke Indonesia bos. Admin sebenarnya agak curiga nih. Nggak habis pikir pula Mimin. Apa alasannya? Nanti admin coba ungkapkan perasaan Mimin. Oke, jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, rencana pemindahan sebagian warga Gaza ke Indonesia ini pun diungkapkan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancaranya dengan NBC News, bos. Singkat cerita, ia pun mengatakan, katanya jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat kehidupan mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan, ujar beliau. Dan kini salah satu rencana yang disusun pihak Trump adalah dengan merelokasi warga Gaza. Nah, merelokasi ini artinya ya memindahkan tempat tinggalnya bos. Dan meskipun katanya sebagian, tapi jumlahnya tak main-main bos, sampai 2 juta orang. Laporan NBC pun melaporkan bahwa pejabat tim transisi Trump itu mengatakan bahwa pihaknya sedang berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara. Salah satunya adalah Indonesia katanya. Pejabat transisi itu dalam laporan NBC News mengatakan bahwa pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan. Serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu, Indonesia misalnya merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan sebagai lokasi tujuan relokasi itu. Nah loh, cukup selekedap nih. Lantas, bagaimanakah tanggapan Indonesia mengenai hal ini? Apakah warga Gaza sudah oke pindah ke Indonesia? Nah, admin kutip dari banyak sumber bos. Jadi seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Roliansyah Sumirat melalui pesan singkat pada Senin 20 Januari 2025 ini mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini. Nah loh, jadi bahkan pemerintah kita sendiri pun belum dapat kabar bos, belum diajak diskusi nih. Tapi ternyata Mamarika sudah berencana duluan mau mengangkut warga Gaza ke Indonesia. Dan ini kayak pandai-pandai dia sendiri gitu kan, ngatur-ngatur hidup orang. Katakan lagi dalam berita bahwa proposal Donald Trump terkait rekonstruksi Gaza ini pun memicu kritik bos. Negara-negara kawasan secara konsisten menentang pengungsi Palestina karena khawatir menyebabkan krisis pengungsi baru. Kemudian selain itu katanya banyak warga Palestina cemas mereka bakal dilarang kembali ke Gaza jika angkat kaki dari wilayah tersebut. Dan masih berkaitan dengan rekonstruksi Gaza, utusan khusus Timur Tengah Trump yaitu Steve Witkoff katanya juga akan berkunjung ke Gaza untuk memantau kesepakatan.
Nah, jadi rencana relokasi warga Gaza ke salah satunya Indonesia ini pun katanya adalah sebagai bagian dari rencana Amerika untuk merekonstruksi, membangun kembali wilayah Gaza, bos. Namun laporan terakhir NBC News menyebut bahwa mereka belum mengetahui apakah warga Gaza bersedia untuk pindah atau tidak. Dan kalau menurut Mimin ya, takutnya Mimin ini sebuah akal-akalan Amerika dan Israel, bos. Kalian tahu kan, Amerika dan Israel itu berteman dekat. Amerika dari dulu selalu mendukung Israel. Jadi admin takutnya warga Gaza ini dipindahkan jauh-jauh. Bayangkan sampai ke Indonesia coba. Sehingga ujung-ujungnya mereka nanti susah kembali ke Gaza, bos. Sementara itu Amerika and the Gang membangun kembali Gaza. Dan setelah dibangun, dicaploklah itu sama negaranya Wahyudi. Dan warga Palestina bisa dibuat pulang seolah-olah tak bisa pulang. Nah, itu skenario buruknya. Kecurigaan Mimin, bos, karena Mimin bingung kenapa nggak di dekat-dekat aja seperti di Mesir kah, di perbatasan Rafah kan masih luas ya kan untuk relokasi warga Gaza. Kenapa pun negara-negara Arab lain juga pasti ya kan pasti dekat dengan Palestina. Kenapa jauh-jauh mau hantar relokasinya, dan pasti itu akan punya rencana yang agak kayak gimana ya, bila kita nyatakan sesuatu yang suspicious, sesuatu yang agak mencurigakan gitu kan. Dan ya kenapa jauh-jauh sampai ke Indonesia? Gak habis pikir nih As. Pula harus jauh-jauh sampai ke Indonesia. Apakah negara-negara lain tidak mau menerima pengungsi Palestina? Apakah hanya Indonesia yang bersedia menerima pengungsi Palestina? Ya, itu tadi isi pikiran Mimin, bos. Iya. Kita saksikan bagaimana rencana yang dibuat oleh Presiden Trump bagi pembinaan semula Palestina yang telah pun ya dihancurkan gitu. Tetapi persoalannya, kenapa mau direlokasikan rakyat Palestina yang lebih 2 juta itu ke salah satu negaranya Indonesia? As pun tak habis fikir seperti mana Miminnya Indo Magazine. Kayak kenapa Indonesia terlalu jauh daripada Palestina, sedangkan kita tahu Palestina itu ada tetangga-tetangga negara Arab yang lain. Dan kalian itu pasti ya, kalau orang-orang Palestina itu mau dipindahin sampai ke Indonesia, kamu pasti benar. Karena kita tahu ya perbedaan cuaca, perbedaan makanan dan sebagainya, budaya pasti memberikan kesukaran buat warga Palestina kalau benar itu dipindahkan ke Indonesia pastinya. Dan pasti akan menimbulkan masalah yang lainnya. Dan ternyata kalau relokasi itu satu masalah lain, dan pembinaan semula Palestina pasti mengambil masa yang bukan hanya sekejap, pasti lama gitu kan. Dan pasti akan memberi sesuatu impact yang buat Malaysia, buat Indonesia pastinya impact yang negatif, positif, dan begitu juga rakyat Palestina itu sendiri. Kayak sesuatu yang aneh di situ. Sesuatu yang sesuatu yang nggak masuk akal juga buat As. Itu pandangan As. Oke. Dan yang lagi pelik, Presiden Indonesia, Kementerian Luar Indonesia tidak tahu tentang isu ini. Hanya Trump yang pandai-pandai mengatur kehidupan orang lain, kayak apa yang dilakukannya sekarang. Dan sesuatu yang nggak masuk akal, itu persoalannya. Menurut kalian kayak gimana? Sekiranya Trump memang benar mau memindahin orang-orang Palestina ke Indonesia, menurut kalian gimana? As juga ingin tahu, itu pandangan As sendiri ya, pribadi As. Kalau kalian pula gimana kalau dibawa ke negara kalian? Pasti untuk 5 tahun gitu, kita nggak tahu. Dan titik komen kalian di bawah. Oke, sebelum itu terima kasih teman-teman yang udah berada di channel ini sejak dari channel As yang dulu sampai ke hari ini. Terima kasih. Yang masih belum gabung sama channel As and AD TV, Masya Allah, jangan lupa untuk bantu As dengan tekan saja butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja guys. Jumpa lagi di lain video. As doakan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Dadah.